Bagaimana ciri ilmu hitam itu bekerja? Pertama, itu pasti ada ledakan dulu di atap rumah. Wah. Nah, yang mendengar itu adalah yang dituju. Nah, kalau ada bunyi ledakan, tiba-tiba keluar cacing, tiba-tiba keluar kelabang, itu tiba-tiba keluar yang namanya darah. Itu adalah jenis ilmu santet untuk membunuh. Apa saudara? Membunuh atau bikin orang jatuh sakit parah. Tapi kalau bunyinya debs di tengah rumah, tiba-tiba kayak asap, dan bau busuk. Itu untuk bikin sial atau bangkrut. Biasanya kekuatannya itu 1000 hari. Kalau bunyinya dep, seperti pasir menyebar di sekitarnya, itu jenis ilmu hitam untuk bikin bangkrut atau orang jatuh sakit parah tetapi tidak mati. Hanya setengah aja, tidak parah. Bikin bangkrut atau bikin perpecahan dalam rumah tangga. Dan semua kekuatan gaib, kekuatan mistik itu bermain di alam bawah sadar. Dan semua kekuatan mistik, kekuatan gaib itu masuk melalui satu, yaitu apa? Sugesti. Shalom sahabat KP yang diberkati Tuhan. Apa kabar? Saya berharap kita semua dalam penyertaan Tuhan. Amin. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang ilmu hitam. Yang jadi pertanyaannya adalah apakah sahabat pernah terkena ilmu hitam atau menggunakan ilmu hitam? Kita akan belajar bagaimana cara menghadapi ilmu hitam. Ini bukan main-main ya, karena dampaknya mengerikan, menghancurkan hidup kita. Hambanya Evangelis Daud Tony akan membantu kita untuk memahami cara menghadapi ilmu hitam dengan baik. Semoga memberkati. Bagaimana cara mengalahkan ilmu hitam? Nomor 1, ikuti saya semua. Jangan meyakini, mempercayai mimpi yang berhubungan dengan arwah orang mati yang menentukan nasib, takdir, kematian. Pak, ada mimpi yang dari Tuhan, ada yang bukan. Jadi begitu ada ledakan, ada mimpi. Des. Biasa mimpi jadi kayak anak kecil, anak yang sudah mati. Orang tuanya atau kakek neneknya langsung nemuin. Nak, daripada susah di sini, ikut saya sana bahagia. Dia bangun dari tempat tidurnya, yakin itu arwah ayahnya. Maksimal 40 hari pasti mati. Pada waktu dia yakin percaya itulah ilmu hitam itu bekerja. Tetapi kalau tidak percaya, lolos. Karena semua kekuatan mistik, kekuatan hitam harus ada yang namanya sugesti. Yang kedua, yaitu apa? Akar pahit, kecewa, dendam. Kalau orang penuh kekecewaan, penuh dendam, penuh akar pahit, itu namanya api kegelapan. Nah, orang yang kena kecewa, dendam, akar pahit, itu paling mudah terkena ilmu hitam. Makanya banyak sekali kasus orang terkena guna-guna pelet itu karena apa saudara? Karena ada kecewa, dendam, dan akar pahit. Yesus berkata, kalau kamu mengampuni, Bapamu pun mengampuni. Amin. Yang ketiga, ini penting untuk saudara. Keluarga harmonis tidak bisa terkena ilmu hitam. Kenapa? Karena ada namanya kekuatan cinta. Apa saudara? Kekuatan apa? Kekuatan apa? Kekuatan cinta. Nah, suami istri itu ada namanya ikatan batin. Orang tua anak itu ada ikatan batin. Buktinya apa? Kalau anak kita ada musibah, kalau anak kita mengalami kecelakaan, kalau anak kita mengalami masalah, sekalipun orang tua, seorang ibu tidak dikasih tahu, dia terasa.
ada sesuatu tidak beres dengan anak saya. Betul? Betul? Demikian suami istri. Yang keempat, orang pelit paling mudah kena ilmu hitam. Nah, apa hubungan orang pelit dengan ilmu hitam? Perlu dia tahu, yang disebut penolak bala, penolak ilmu hitam, dukun aliran apapun juga, bila ada kasus yang berhubungan ilmu hitam, dia langsung apa? Bancaan selamatan. Supaya orang-orang miskin ini makan. Pada waktu orang-orang miskin ini makan, terjadilah hukum takdir. Siapa yang menabur, dia yang menuai. Nah, dan orang yang menaruh belas kasihan ke orang-orang miskin, sesungguhnya memiutangi Tuhan. Hukum ini berlaku bukan hanya untuk orang Kristen, tapi semua umat manusia. Apa saudara? Semua umat apa? Semua umat manusia. Harus suka menolong, suka memberi. Itu penangkal penolak ilmu hitam. Orang kena tanah kuburan, bangkrut, itu pasti orang pelit, saudara. Tapi orang yang suka menolong, suka memberi, tidak bisa benar. 5. Kalau kita hidup dalam Tuhan, ada kuasa Yesus, ada darah Yesus, kita tidak bisa kena semua kekuatan gaib. Amin. Roh yang ada dan yang lebih besar. Terima kasih sahabat telah menonton video ini sampai selesai. Tuhan memberkati sahabat dalam segala kelimpahannya. Pesan admin, marilah semakin waspada karena iblis memiliki banyak tipuan dan dia memiliki strategi dan bisa bergerak di segala medan. Kita harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Iblis bahkan bisa menyamar seperti malaikat terang. Korbannya sampai nggak sadar bahwa iblis sedang bekerja. Bahkan banyak orang mengatakan saya sedang mengikuti kebenaran. Dan ini adalah tuntunan Tuhan. Padahal itu adalah tuntunan iblis untuk menyesatkan orang secara halus. Termasuk anak-anak Tuhan telah menjadi korban. Di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8 mengatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jangan sampai sahabat dan saya menjadi korban. Karena kalau menjadi korban, generasi kita juga terkena imbasnya. Terkhusus buat sahabat yang sedang bergelut dengan ilmu hitam atau menggunakan ilmu hitam untuk tujuan tertentu atau menyakiti orang lain, pesan saya tegas, bertobatlah karena ada kutuk yang akan ikut serta menghancurkan hidupmu. Kembali kepada Tuhan, andalkan saja kuasa Tuhan. Pasti hidup kita akan diberkati Tuhan. Mengapa harus menggunakan kekuatan iblis? Mengapa harus menggunakan ilmu hitam? Bukankah Tuhan sumber segala kekuatan? Jadilah pengikut Tuhan yang sejati, tanpa mau diintervensi atau diperalat iblis. Pastikan hubungan kita dengan Tuhan intim. Pastikan kita mengandalkan Tuhan. Pastikan kita telah menyenangkan hati Tuhan. Kalau itu yang terjadi, benteng pertahanan akan di pihak kita. Tuhan akan berperang ganti kita.
iblis sebenarnya telah takluk di bawah kaki orang percaya. Percaya diri, kita adalah anak Tuhan yang pasti ditolongnya. Tuhan Yesus memberkati.